Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Berhubung banyaknya pertanyaan kepada admin tentang nasib rencana proyek Jalan Tol Cilacap Yogyakarta, admin buka kembali jadwal resmi data dan fakta terakhir hingga 26 Desember 2022 serta kemungkinan apakah bisa dipercepat atau bahkan lompat trase atau lompat pentahapan seperti yang terjadi di proyek Jalan Tol Serang Panimbang dan Tol Solo Yogyakarta YIA Kulon Progo. Mendahulukan trase akibat penyesuaian di lapangan juga terjadi di proyek Jalan Tol Trans Sumatera. Loncat trase atau perpindahan prioritas pembangunan umumnya terjadi saat trase awal sudah dikerjakan dan bukan sama sekali nol. Contohnya trase Solo Jogja dan Jogja Bawen telah dimulai hingga konstruksi 40 hingga 50% dan pembayaran UGR hingga 60-70%. Namun kemudian dialihkan fokus ke trase atau pentahapan 3 Yogyakarta YIA Kulon Progo. Ya, lumrah saja lur. Ibarat membangun rumah yang tadinya fokus mengerjakan dapur kemudian beralih ke fokus bagian depan rumah atau samping. Tentu dengan berbagai pertimbangan yang memang mendesak sesuai kondisi saat pengerjaan. Yang penting bukan mangkrak atau gagal. Proyek Tol Yogyakarta Cilacap mungkin juga mengalami loncat trase atau prioritas pentahapan meski jadwal telah ditetapkan. Jadwal resminya Tol Yogyakarta Cilacap akan dimulai dengan beberapa tahap. Tahap pertama berupa penyiapan proyek dan tender tahun 2022 hingga 2023. Tol Cilacap Yogyakarta nantinya akan terkoneksi dengan Jalan Tol Gede Bage Tasik Cilacap. Rencana Jalan Tol Pejagan Cilacap serta Jalan Tol Solo Yogyakarta YIA Kulon Progo. Proyek Jalan Tol Yogyakarta Cilacap ini rencananya panjang total 121,75 km. Tahap kedua berikutnya adalah financial close dan pembebasan lahan. Tahapan financial close dan pembebasan lahan untuk proyek Tol Yogyakarta Cilacap diharapkan dapat selesai dalam kurun waktu tahun 2023 hingga 2024. Targetnya sesuai dalam perencanaan pada tahun 2026 proses konstruksi beberapa ruas jalan sudah rampung sehingga bisa dioperasikan. Nah, kalau dilihat dari jadwal ini, tahun 2026 sudah ada yang selesai dan dapat dioperasikan, maka kemungkinan loncat trase atau peralihan pentahapan dapat terjadi. Analisa admin ada pada seksi Purworejo ke Bandara YIA. Trase ini paling mungkin mendapat prioritas karena tahapan ini dapat langsung menguntungkan BPJT terkait akses ke Bandara YIA dan arus dari Jalan Pansela. Kemungkinan kedua loncat trase atau loncat pentahapan juga terjadi pada trase Cilacap di titik Kecamatan Kesugihan ke utara mengarah ke Purwokerto dan Pejagan. Trase ini cukup seksi mengingat ada Bandara Tunggul Wulung Cilacap dan Bandara Jenderal Besar Sudirman Purbalingga. Trase ini juga memecah penumpukan kendaraan di Pejagan dan sekitarnya sekaligus junction Kesugihan sebagai pertemuan 3 jalan tol yaitu Tol Bandung Cilacap, Tol Cilacap Yogyakarta, dan Tol Cilacap Tegal. Proyek Jalan Tol Cilacap Yogyakarta ini akan didanai melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dengan besar investasi Rp 38,47 triliun. Di antara total dana tersebut, biaya yang akan dialokasikan pengadaan atau pembayaran tanah porsi pemerintah sebesar 2,37 triliun. Sementara besar dana yang dihabiskan untuk konstruksi sebesar 27,21 triliun.
Untuk jadwal resmi Tol Cilacap Yogyakarta, admin pernah tayangkan video sebelumnya berjudul jadwal resmi pembangunan Tol Cilacap Yogyakarta. Namun mengingat kembali berikut ini 3 tahapan pengerjaan konstruksinya. Tahap pertama, konstruksi berlangsung mulai kuartal ketiga 2024 hingga kuartal kedua 2026. Tahap kedua, konstruksi akan berlangsung pada kuartal ketiga 2026 hingga kuartal kedua 2028. Dan tahap ketiga konstruksi direncanakan kuartal ketiga 2027 hingga kuartal kedua 2029. Ya, sekali lagi Jalan Tol Cilacap Yogyakarta akan terkoneksi dengan Jalan Tol Gede Bage Tasik Cilacap, rencana Jalan Tol Pejagan Cilacap, serta dengan Jalan Tol Solo Yogyakarta YIA Kulon Progo. Oke, paham ya lur. Jadi tidak ada itu rencana hayalan atau hoak. Kalau pekerjaan mundur atau molor ya mungkin saja ada. Dan itu hal biasa karena berbagai kendala dan situasi di lapangan. Bersyukurlah proyek-proyek yang seharusnya berjangka panjang antara 15 hingga 30 tahun digeber pemerintah Jokowi hanya menjadi 4-10 tahun. Ya, karena masa kekuasaan Presiden Jokowi hanya 10 tahun. Jadi beliau menekankan agar bekerja cepat dan mengejar ketertinggalan infrastruktur agar dapat bersaing dengan negara lain. Sebagai rakyat biasa, berdoa dan mendukung saja lur. Tidak perlu ikut pusing mikirin hutang negara. Biarkanlah hutang negara yang mikir dan ngurusin para pemimpin dan pejabatnya. Sebagai warga negara, kita wajib patuh membayar pajak aja cukup. Lalu meminta dibuatkan fasilitas yang memadai. Kalau bisa yang bagus, mulus, aman, nyaman. Apalagi kalau dibuatkan yang canggih atau paling canggih. Seneng banget, bungah pisan, happy full pokoknya kayak gue bembok kados makatan mawon koyongano ae cok. Siga etanya urang putih digoreng dadi abang warnane. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, selalu waras bedigas, barangnya akas, selalu duwe beras. Amin amin ya robbal alamin.